Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Hening Lestarini. Saya mahasiswa dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Landasan Bimbingan dan Konseling Pendidikan untuk memenuhi UTS mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang landasan-landasan bimbingan dan konseling, kita harus mengerti dulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan upaya yang dilakukan seseorang atau pembimbing untuk membantu dan mengoptimalkan individu. Bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan secara keseluruhan yang membantu mengembangkan kesempatan yang dimiliki individu dan pemberian layanan secara khusus di mana layanan yang diberikan setiap individu dapat berkembang secara optimal melalui kemampuan dan kapasitas secara bebas. Sejalan dengan tujuan layanan bimbingan dan konseling terbagi menjadi beberapa landasan yang diantaranya terdapat landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial dan budaya, landasan ilmiah dan teknologis, dan landasan pedagogis. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki tentang apakah manusia itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya tidak dapat terlepas dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik hingga filsafat modern, bahkan filsafat postmodern. Rudolf telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia. Yang kedua adalah landasan religius. Landasan religius dalam bimbingan konseling berbicara tentang manusia yang dikaitkan dengan aspek keagamaan, seperti keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan, menjalani kehidupan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, serta mengembangkan dan memanfaatkan secara optimal perangkat budaya serta masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis mengemukakan beberapa hal pokok yang mempunyai pengaruh terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu tentang tingkah laku, motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan dan tugas-tugas perkembangan, belajar dan penguatan, serta kepribadian. Psikologi merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini diperlukan karena ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien yang perlu diubah atau dikembangkan. Kajian landasan psikologis ada 5. Yang pertama, motif dan motivasi. 2, pembawaan dan lingkungan. 3, ada perkembangan individu. 4, ada belajar. 5, ada kepribadian. Yang keempat adalah landasan sosial dan budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan konstelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia-dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan lain-lain. Yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologis. Keilmuan bimbingan dan konseling ilmu merupakan sejumlah pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematik. Pengetahuan ialah suatu yang diketahui melalui panca indera dan pengolahan oleh daya pikir. Dengan demikian, ilmu bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik. Ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajian, metode penggalian pengetahuan yang menjadi ruang lingkup dan sistematika pemaparannya. Objeknya yaitu upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengadu kepada fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. Metodenya adalah pengamatan, wawancara, analisis dokumen, produser tes dan inventory, serta analisis laboratoris. Dan yang terakhir adalah landasan pedagogis. Menurut Prayitno pada tahun 2012, dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di segala bidang diperlukan pula landasan pedagogis yang ditinjau dari 3 segi, yaitu 1. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua ada pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Menurut Budi Santoso pada tahun 1992, juga menurut Prayitno pada tahun 2004,
Pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Landasan pedagogis dalam pelayanan, bimbingan, dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Yang kedua, ada pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, juga ada pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.